Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Hilda Muna Arfa dalam modul kewirausahaan. Ini adalah bagian ketiga yang akan membahas mengenai berpikir kreatif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana kita dapat berpikir kreatif. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mengenalkan kreativitas sebagai modal penting seorang usahawan, menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha, mengenalkan cara mengukur potensi kreatif, dan mengenalkan cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri dari dengki. Ada yang kenal Google? Kita tiap hari selalu berhubungan dengan Google. Tahukah Anda, Google tidak merekrut karyawan yang mendapatkan nilai A pada saat sekolah ataupun kuliah. Google merekrut orang-orang yang kreatif, orang smart, berdedikasi, konsistensi, dan agresif minded. Hampir semua karyawan-karyawan Google adalah orang-orang yang cerdas. Sekarang kita lihat, siapa yang tidak pernah masuk ke Facebook? Kalau anak-anak milenial rata-rata mainnya Facebook ya. Yaitu Facebook, IG. Nah, sekarang kita lihat siapa itu Mark Zuckerberg, pendiri sekaligus CEO dari Facebook. Dia di drop out kuliah. Dia pada saat kuliah tuh di drop out gitu ya. Dengan perjuangan yang begitu berat serta semangat dan kegigihan yang begitu besar, Mark berhasil mewujudkan idenya yang dulu pernah dianggap aneh alias gila. Sebelum sukses seperti sekarang, hampir semua orang yang dikenalnya diajak bergabung untuk bersama-sama mendirikan Facebook tidak mau. Karena pola pikir Mark dianggap saat itu aneh. Namun begitulah orang-orang besar memang berasal dari orang-orang yang sebelumnya diacukan. Sekarang, siapa yang tidak mengenal Zoom, aplikasi yang banyak dipakai ketika pandemi COVID-19? Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Eric Yuan. Kekayaannya meningkat pesat ketika terjadi pandemi COVID sampai berkisar 66 triliun. Awalnya gimana? Awalnya dia memiliki istri yang dia hanya bisa menemuinya dalam setahun hanya 2 kali. Kenapa? Karena jaraknya hampir 10 jam ketika menggunakan kereta. Pada saat itu 2011 dia berpikir bagaimana dia bisa menemukan satu alat yang hanya dengan sekali tindis dia akan bisa berbicara dan melihat lawan bicaranya. Dia mengajukan ide ini ke Cisco, ya perusahaan besar di Amerika, tapi mereka menolaknya. Akhirnya dia keluar dari Cisco dan dia mendirikan Zoom. Istrinya menentangnya pada awal-awalnya, tapi dia berkeyakinan bahwa idenya ini akan sukses. Dan terbukti sekarang, ketika kan kita tidak pernah meramalkan apa yang akan terjadi ketika saat ini di pandemi kita membutuhkan alat Zoom ini yang akhirnya banyak digunakan hampir di semua negara. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin melihat apa sih penyebab hambatan kreativitas, kita perhatikan yang pertama adalah perseptual, kedua emosional, ketiga imajinasi, culture, budaya, ekspresif, intelektual, dan environmental. Ini adalah yang dikemukakan oleh Adam dalam bukunya Conceptual Blockbusting. Perspektif ya. Kalau kita lihat gambar ini, coba kalian bisa membayangkan apa dari sebuah gambar ini. Mungkin ada yang membayangkan atau mendapatkan dari sudut pandangnya dia melihat seorang nenek tua. Atau ada juga yang membayangkan seorang wanita muda cantik yang menggunakan topi. Atau ada juga yang membayangkan ada orang yang dimakan harimau. Atau ada juga yang pernah mengatakan dia membayangkan dari gambar ini dia melihat bunglon gitu. Jadi sebetulnya dalam melihat suatu benda atau suatu objek, orang bisa memiliki berbagai perspektif ya, sudut pandang. Begitu pula dengan gambar ini, Anda mungkin ada yang melihat ini adalah lingkaran yang akan mengasuh dari sebelah kanan ke kiri. Tapi ada juga orang yang akan memandang bentuk ini dari kiri ke kanan. Ini juga sama. Ada yang melihat ikan hiu, ada yang bilang ini pesawat, jadi macam-macam. Ini juga sama. Ya, ini bisa dibalik-balik, gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih berpikir kreatif?
Kadang-kadang yang kita butuhkan dalam berpikir kreatif itu, kita harus melihat dengan sudut pandang yang baru. Bisa pula, kita akan berpikir kreatif jika menemukan hubungan yang baru. Atau, kalau kita ingin punya berpikiran kreatif, kita bisa membentuk dari kombinasi yang baru. Sekarang kita melihat dengan sudut pandang yang baru. Sebenarnya, masalah yang kita hadapi itu tidak berubah. Tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir yang positif. Kalau kita memandang kegagalan itu sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat, itu artinya kita telah merubah pola pikir kita menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi ubahlah setiap masalah yang sebetulnya ada dalam diri kita, kita cari cara memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Itu akan membuat energi positif dalam tubuh kita. Pemikir kreatif akan selalu bertanya-tanya. Ini adalah salah satu teknik dalam berpikir kreatif. Ini SCAM singkatannya. S itu singkat shape, C-nya itu color, warna, U-nya use, penggunaan, M-nya material, bahannya ya, P-nya itu part-nya bagian, S-nya itu size. Jadi kalau kita ingin berpikir kreatif, kita bisa mengutak-atik dari shape-nya, dari color-nya, dari use-nya kegunaan, dari materialnya, dari bagian-bagiannya, atau bisa juga dari ukurannya. Coba kita lihat penayangan dari apa yang dicoba kreatifkan dari metode SCAM. SCAM-nya ini ada bentuk semangka. Semangka itu kalau biasanya kita lihat bulat, di sini bentuknya kotak persegi. Itu dari size ya, dari shape bentuknya, atau bisa juga dari fungsi. Dulu orang kalau kita nelfon bentuknya seperti ini, tapi dengan kegunaan ada yang touchscreen, kita ubah sekarang yang touchscreen. Ini jemuran, biasanya di bawah, ini coba dengan di atas. Mobil, bagian-bagiannya, ada ide dengan menambahkan salah satu bagian atau mobilnya kita gunakan dengan topi. Ini imajinasi, seperti yang diimajinasikan oleh si Eric Yuan dulu pada tahun 2011. Dia tidak pernah menyangka ketika pada saat pandemi COVID ini 2020, teknologi yang diciptakan atau diimpikan itu akan menjadi hampir dipakai di seluruh dunia ya. Atau bisa juga dengan menggunakan teknik create, yaitu teknik create itu membuat kombinasi yang baru, atau juga bisa menggunakan input yang random, bisa membuat dengan eliminasi, mengurangi bagian, atau bisa juga menggunakan alternatif yang lain, atau mencoba pola pikir yang terbalik dengan yang biasa orang pikirkan, atau yang paling parah kita coba dengan kasus-kasus yang ekstrim untuk mencoba mengkreatifkan pola pikir kita. Nah, yang paling banyak kita gunakan atau yang paling sering suka dibilang-bilang dalam berbagai seminar kewirausahaan adalah menggunakan teknik ATM, yaitu amati, tiru, kemudian modifikasi. Itu yang paling mudah ya. Nah, bagaimana sih tips meningkatkan kreativitas? Ada 3 tips untuk meningkatkan kreativitas. Yang pertama, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan. Kemudian pelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Kedua, kenalilah hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi, bukan mengeliminir hambatan tersebut. Yang ketiga, kita harus membiasakan berpikir berbeda dengan orang lain. Dengan begitu, kreativitas kita akan semakin terasa. Sekarang, mulailah dari sekarang untuk memikirkan hal-hal yang membuat diri kita berkualitas setiap harinya. Kita mulai dari sekarang juga untuk action, tidak hanya bicara. Mulailah dari sekarang untuk kerja keras pada diri sendiri, jangan manja dan jangan pula jadi cengeng. Mulailah dari sekarang untuk mempersiapkan kesuksesan di masa datang. Mulailah tinggalkan pola pikir yang konvensional. Mulailah dari sekarang untuk terus belajar. Mulailah dari sekarang untuk open-minded. Mulailah dari sekarang untuk berpikir modern. Mulailah dari sekarang untuk berpola pikir seperti orang-orang di negara barat. Namun jangan ditinggalkan budaya-budaya timur. Ingat, hanya pola pikirnya saja yang ditiru. Dan yang terakhir, take action now. Lakukan sekarang, jangan banyak pikir. Terakhir, ada pesan dari Thomas Alva Edison.
kreativitas itu terdiri dari 1% inspirasi dan 99% adalah kerja keras. Demikianlah tips singkat mengenai berpikir kreatif. Sampai jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.